Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum donghua kesayangan kita, yaitu Wukong Daiyuanhun episode 9 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, tongkat emas Ruyu Wukong bangkit. Hal itu membuat Wukong menjadi lebih kuat, dan walaupun sang monster kodok bangkak juga mengerahkan kekuatannya, membuat Wukong sempat tertekan. Namun akibat sorak-sorai dan dukungan dari seluruh rakyat Kera, membuat Wukong bangkit kembali dengan kekuatan yang lebih kuat dan membantai monster kodok, hingga memaksa monster kodok bangkak berubah jadi wujud aslinya. Namun saat Wukong akan membunuhnya, sang kodok buruk rupa itu lalu mulai memprovokasi Wukong. Di episode ini cerita berlanjut. Si kodok berdiri angkuh di hadapan Sun Wukong, suaranya berat namun licik, terus memprovokasi bahwa di atas sana ada kekuatan yang jauh melampaui dirinya, para dewa yang suatu saat akan menghancurkan pegunungan Kera terbang. Wajahnya menyeringai puas ketika mulai mengerahkan jurus pamungkasnya. Kabut gelap pekat meruap dari tubuhnya, menyebar seperti racun di udara, lalu berputar membentuk bola hitam yang menelan dirinya dan Wukong ke dalam pusaran gelap yang tak tembus pandang. Di luar pusaran itu, para sahabat Wukong terkejut. Rasa panik merambat di antara mereka. Beberapa sudah bergerak ingin melompat masuk dan menarik Wukong keluar. Tetapi Kera Merah menahan mereka dengan tatapan serius. Ia menggeleng sambil berkata bahwa itu adalah mantra Huang Mei yang paling berbahaya, jurus terakhir yang tak seorang pun bisa melawannya dan lolos. Sekali masuk, hanya kematian yang menyambut. Bahkan monster terkuat pun tak pernah kembali dari dalam kabut itu. Guozi mengepalkan tangan, matanya gelisah, dadanya terasa berat melihat kabut itu berputar-putar, seolah berbisik padanya bahwa sahabatnya kini sedang berada di ambang kegelapan. Di dalam pusaran, Wukong berdiri di tengah pekat kabut yang menyelubung seperti bayangan hidup. Ia berusaha memahami apa yang sedang terjadi, namun kepalanya terasa berat, pikirannya berkabut. Si kodok terus membisiki telinganya, nadanya lembut namun beracun. Ia berkata bahwa para dewa adalah musuh sejati. Katanya mereka hanya berpura-pura memberi belas kasih, padahal selalu menindas para monster, dan yang mereka inginkan hanyalah sumber daya pegunungan Kera terbang. Wukong mengerang, menahan bisikan itu, berusaha melawan. Ia menggertakkan gigi menolak untuk percaya. Tetapi kabut itu tak hanya membisikkan, melainkan merasu, merayapi pikirannya dari segala arah. Si kodok menyemburkan kabut yang lebih tebal, berputar-putar, membangkitkan sisi gelap dalam dirinya yang selama ini ia tekan, hingga akhirnya dunia di sekelilingnya berubah. Wukong kini berdiri di tengah desa pegunungan Kera terbang. Tanah terasa nyata di bawah kakinya. Ia memandang sekeliling, warga berlarian ketakutan. Ketika ia menengadah ke langit, awan hitam bergulung menutup cahaya. Dari dalam awan muncul kilatan emas, suara menggelegar bergema, menghancurkan sunyi. Suara itu mengumumkan bahwa Buddha alis kuning telah mati, dan tanpa pelindung itu tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka. Wajah para warga pucat, mata mereka dipenuhi ketakutan saat dari awan turun makhluk-makhluk raksasa, yaitu para golem perunggu surga. Tanah bergetar setiap kaki raksasa itu menginjak bumi, memecahkan batu dan meruntuhkan bangunan. Dengan tubuh logam berkilat keemasan, mereka turun satu demi satu, menyebar, lalu dengan angkuh memperkenalkan diri sebagai para dewa yang akan mengambil alih pegunungan ini. Tanpa memberi waktu, salah satu golem maju menyerang Wukong. Tinju logamnya menghantam dengan kekuatan gunung runtuh. Wukong meloncat, menangkis, berusaha melawan, tetapi tubuh golem itu keras sebagai baja, terlalu besar dan terlalu berat. Dalam satu benturan, Wukong terpental menghantam tanah dengan keras. Matanya sempat melirik, melihat lebih buruk lagi, yaitu para golem menyapu desa, menghancurkan rumah-rumah, membantai warga tak bersalah yang berlari mencari perlindungan. Jeritan menggema di udara. Xiao Liu dan para rakyat Makaka Putih datang membantu, menyerbu para golem. Namun jurus-jurus mereka hanya seperti goresan kecil di tubuh raksasa itu. Dalam sekejap mereka disingkirkan dengan mudah. Wukong bangkit, tubuhnya gemetar tapi penuh amarah. Ia meledakkan seluruh kekuatannya, tanah retak di bawah kakinya. Hawa panas menyelimuti. Ia melompat lagi, menghantam golem itu dengan jurus penuh tenaga. Namun golem-golem itu kini bergerak serempak, saling melindungi, dan dalam hitungan detik mereka menekan Wukong kembali hingga tersungkur. Salah satu dari mereka menyeringai dingin, menyebut bahwa para monster hanya pantas menjadi anjing yang melayani mereka. Di luar pusaran, Guozi akhirnya tak tahan lagi. Ia menerjang, berlari ke arah kabut untuk menyelamatkan Wukong.
Namun seketika tubuhnya terhempas oleh racun dan tekanan yang keluar dari pusaran. Nafasnya terengah, dadanya sesak, ia hampir jatuh tersungkur. Kabut itu bukan hanya racun, tetapi juga kekuatan sihir yang mematikan siapapun yang mencoba masuk. Kera Merah menahan Guozi, berkata dengan nada muram bahwa Huang Mei hanya ingin satu, yaitu menjatuhkan Wukong ke dalam jiwa gelapnya. Merayu dan memelintir pikirannya, mengulang tragedi yang pernah terjadi di masa lalu. Mendengar itu, mata Guozi membara. Ia menggertakkan gigi, bersumpah tak akan membiarkan Wukong jatuh untuk kedua kalinya. Di dalam pusaran, ilusi yang dialami Wukong semakin menjadi jadi. Desa luluh lantah, rumah-rumah terbakar, warga bersimbah darah. Para golem berjalan sambil menginjak-injak sisa-sisa kehidupan di bawah kaki mereka. Di antara reruntuhan, Xiao Liu berlari, melompat dengan keberanian luar biasa, menyerang dengan jurus ilusi dan pisau kecilnya. Namun pisau itu hanya berkilat di permukaan kulit golem, sama sekali tak memberi luka. Dengan mudah, salah satu golem mengangkat kaki dan menginjak Xiao Liu hingga tubuh mungil itu remuk lalu hening. Wukong yang menyaksikan itu terdiam, tubuhnya menegang, amarah meledak dari dasar jiwanya. Seluruh hawa sekitarnya bergetar, darahnya mendidih. Melihat para dewa menginjak-injak warganya, membantai sahabatnya, menindas tanpa belas kasih. Jiwa silumannya yang selama ini terkekang pecah, niat membunuh membuncah, menjulang bagaikan gunung. Dalam sekejap, kekuatan kegelapan membungkus tubuhnya, menggelegar keluar. Sosoknya berubah, membesar, menjelma menjadi monster raksasa, penuh dengan energi liar yang menyala dari amarah dan kegelapan hatinya. Pegunungan berguncang, udara terasa berat, aura membunuh menyelimuti segalanya. Si kodok makin menjadi jadi, mantra hitamnya tak berhenti mengalir, semakin pekat dan ganas, berusaha menarik jiwa Wukong semakin dalam ke kegelapan. Namun tiba-tiba, sebuah cahaya kecil muncul di salah satu sisi pusaran, sebuah celah yang mulai merekah pada dinding mantra. Si kodok terkejut, matanya menyipit, menyadari bahwa ada sesuatu atau seseorang yang sedang mencoba menerobos masuk. Di luar, Guozi dengan wajah tegang, menggertakkan giginya sambil menarik paksa lapisan kabut itu dengan kedua tangan. Tubuhnya berguncang hebat, racun sudah terasa merayap di nadinya, namun ia tak menyerah. Melihat perjuangan Guozi, Xiao Liu segera melompat ke sampingnya, membantu menarik. Disusul para rakyat Makaka yang juga ikut mendorong. Perlahan celah itu terbuka lebih lebar, tetapi si kodok tidak tinggal diam. Ia menggeram lalu menyemburkan tembakan racun ke arah luar. Awan beracun menyerbu Guozi dan teman-temannya, membuat tubuh mereka melemah, batuk-batuk dan jatuh berlutut. Meski begitu, Guozi tetap bangkit. Dengan nafas terengah dan mata berair, ia melompat menembus kabut, menyeruak masuk ke dalam mantra. Xiao Liu yang melihat itu hanya bisa menjerit panik di belakangnya. Di dalam pusaran, tubuh Guozi sudah keracunan hebat, namun ia tetap menyeret kakinya satu langkah demi satu langkah, mendekati Wukong yang masih dikuasai ilusi. Dengan suara serak ia memanggil-manggil nama Wukong, berharap sahabatnya itu bisa mendengar. Sementara itu, di dunia ilusi, Wukong sudah menjadi sosok raksasa yang murka. Dengan amarah yang membakar, ia melesat, menghancurkan satu demi satu golem perunggu surga. Tiap kali tongkatnya menghantam, tanah retak, udara bergetar, dan para golem hancur berkeping-keping. Si kodok melihat itu dengan senyum puas. Ia terus membisikkan mantra, mendorong Wukong untuk benar-benar melepaskan jiwa gelapnya, membiarkan amarahnya menguasai segalanya. Wukong meraung, memegangi kepalanya, berusaha menahan serangan pikiran jahat yang membanjirinya. Saat itu, suara lirih Guozi akhirnya terdengar di telinganya. Guozi dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, berdiri di hadapannya, mengingatkan siapa Wukong sebenarnya, yaitu sang raja kera yang baik yang lahir untuk melindungi rakyatnya. Ucapan itu membuat tatapan Wukong sedikit goyah, namun bisikan si kodok kembali menyerang, menusuk pikirannya. Wukong menggertakkan gigi, kesakitan, jatuh berlutut. Si kodok bahkan dengan sombong membiarkan Guozi mendekat lebih jauh, lalu tiba-tiba menyembur racun ke arah Guozi hingga ia terhempas, tubuhnya terguling, terkulai lemah. Melihat Guozi yang roboh, amarah Wukong kembali meledak lebih dahsyat. Matanya menyala merah menyala, kekuatannya melonjak, dan dengan tongkat amarahnya ia menghabisi para golem satu demi satu dengan serangan yang mengguncang tanah. Si kodok malah tertawa melihat itu, merasa semakin dekat dengan tujuannya. Namun di sela-sela gemuruh, suara lemah Guozi kembali memanggil. Dengan tubuh sekarat, ia tetap bersikeras menyadarkan Wukong, mengingatkannya akan masa-masa mereka bersama, tentang janji yang pernah diucapkan, tentang rakyat yang menunggu perlindungannya. Kenangan itu mulai membanjiri pikiran Wukong. Tawa para kera, wajah sahabat-sahabatnya, pengorbanan Guozi, pikiran baik dan jahat saling bertempur hebat di dalam dirinya. Guozi tidak berhenti, dengan suara patah-patah ia terus berteriak, hingga akhirnya
Didorong oleh cinta, pengorbanan, dan tekad, kekuatan Wukong memuncak, meledak dalam cahaya yang menyilaukan. Mantra Huang Mei retak. Retakan itu menjalar cepat, seluruh dunia ilusi berguncang. Si kodok terperanjat, lalu buru-buru memanggil kabut lebih tebal untuk menahan. Dalam ilusi, golem-golem menyerbu dari berbagai arah untuk menekan Wukong. Namun sekarang, kekuatan Wukong telah benar-benar bangkit. Ia menghancurkan mereka dengan satu hentakan tongkat, membuat kabut buyar dan seluruh mantra Huang Mei hancur berkeping-keping. Si kodok terlempar keluar, tubuhnya terguling, wajahnya kini ketakutan. Di hadapannya berdiri Wukong dengan mata yang membara, tatapan yang menusuk. Dengan sekali hentakan tongkat, Wukong melesat, menghantam si kodok dengan gelombang serangan dahsyat yang mengguncang bumi. Si kodok terkapar, tubuhnya hancur tak berdaya. Wukong lalu kembali ke wujud manusianya, segera berlari ke arah Guozi. Ia berlutut mengangkat tubuh sahabatnya yang sekarat. Guozi tersenyum lemah, bahagia karena Wukong telah kembali, berhasil lepas dari jiwa gelapnya. Wukong terisak, merasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan nyawa sahabatnya. Guozi dengan nafas tersengal menenangkan Wukong. Ia bercerita bahwa di kehidupan lalu, ia tak sanggup menyelamatkan Wukong dan sudah lama menunggu kesempatan untuk membantu. Ia bersyukur akhirnya berhasil. Guozi berpesan agar Wukong tak larut dalam kesedihan, mengingatkan tanggung jawabnya sebagai pelindung rakyat. Ia tersenyum kecil, berkata bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, mengingatkan Wukong pada kata-kata Dewa Rulai. Tubuh Guozi perlahan memudar menjadi serpihan emas yang terangkat ke langit. Wukong menggenggam erat serpihan itu, berjanji bahwa suatu hari ia akan melindungi Guozi, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya. Saat terakhir, Guozi lenyap di udara, meninggalkan Wukong yang berlutut menatap langit dengan mata basah. Di sisi lain, ternyata si kodok belum sepenuhnya mati. Dengan tubuh remuk ia beringsut, mencoba kabur. Namun saat itu, siluman rubah ekor 9 muncul dengan langkah ringan. Si kodok melihatnya dengan lega, mengira bahwa rubah datang untuk menolong. Dengan nada memohon, ia berjanji akan memberinya banyak keuntungan jika rubah mau membantunya membunuh Wukong. Namun rubahnya terkekeh, suaranya dingin. Ia mengungkit bahwa si kodok pernah mencoba memakannya. Senyum licik menghiasi wajah rubah yang kini dipenuhi kebencian. Kodok yang panik mencoba melarikan diri, tapi rubah dengan mudah menahannya, mencengkeramnya. Kodok meronta, merayu memohon ampun, tapi rubah sudah lama menunggu momen ini. Dan dengan senyum puas, ia menyemburkan api yang membakar si kodok hingga tak tersisa selain abu. Setelah itu, rubah menemui Wukong dengan senyum ceria, berterima kasih karena telah membebaskannya dari si kodok. Wukong hanya menatap heran, mengira mereka teman. Rubah tertawa kecil, mengaku bahwa ia hanya terpaksa bekerja sama dengan Huang Mei dan sebenarnya ialah yang pernah menyerahkan tongkat emas itu pada Wukong. Rubah menceritakan bahwa setelah ia mendapatkan tongkat itu dari istana Naga Laut Timur, ia sendiri tak mampu menggunakannya. Namun ketika kerap batu bangkit, tongkat itu sendiri memilih Wukong sebagai tuannya. Dengan sikap genit, Rubah mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Wukong, seolah ingin jadi sahabat. Tapi tiba-tiba asap ungu meledak dan yang tersisa di tangannya hanyalah sebuah boneka rubah kecil. Para rakyat kera kini berbondong-bondong menghampiri rajanya, mengangkat tubuh Wukong bersama-sama dengan sorak-sorai penuh kemenangan. Xiaoliu tersenyum lega, kera merah juga tak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Ia berbisik pada kera kuning bahwa mereka sudah lama menyiapkan semua ini. Tetapi Wukong ternyata mampu menyelesaikannya hanya dengan satu percobaan. Kera kuning mengangguk puas, berkata bahwa kini ia bisa tidur nyenyak. Di dalam hati Wukong, ia bersumpah akan menepati janji pada Guozi, melindungi tanah ini dengan segenap jiwa dan raga. Dengan semangat yang menyala-nyala, ia dengan suara lantang memberi nama tempat ini, yaitu Gunung Huakuo. Dan cerita pun bersambung. Kadang kegelapan terbesar datang bukan dari luar, tetapi dari dalam hati kita sendiri. Namun sahabat sejati, pengorbanan dan kenangan baik selalu bisa menjadi cahaya yang menuntun kita kembali. Jangan pernah menyerah pada amarah, karena yang paling kuat adalah yang bisa melindungi, bukan yang bisa menghancurkan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Baris beserta seluruh jajaran leluhur sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.